Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian segmentasi pasar. Yang kedua, peserta didik akan dapat menguraikan tujuan segmentasi pasar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan persyaratan melakukan segmentasi pasar. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan manfaat segmentasi pasar. Nah, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar merupakan pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana setiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Nah, jadi maksud dari segmentasi pasar ini, dari banyaknya konsumen yang memiliki ketertarikan yang berbeda-beda, kita akan mengelompokkan atau menspesifikkan para konsumen ini menjadi konsumen yang memiliki ketertarikan yang sama atau homogen. Setelah kita mengelompokkan konsumen-konsumen tadi sesuai dengan ketertarikan mereka, kita sebagai penjual bisa milih nih kira-kira yang mana kelompok konsumen yang mau kita tuju. Nah, kelompok konsumen yang kita tuju itu disebut dengan target pasar. Selanjutnya, segmentasi pasar dapat membantu perusahaan, diantaranya dapat menyalurkan uang dan usaha ke dalam potensial yang paling menguntungkan, dapat merencanakan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar, menentukan cara-cara promosi yang paling efektif bagi perusahaan, memilih media promosi yang lebih baik, dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih baik ke berbagai macam media. Dan yang terakhir, mengatur waktu yang sebaik-baiknya dalam usaha promosi. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Maksudnya itu, setiap konsumen kan pasti memiliki selera yang berbeda-beda ya. Tapi perusahaan itu tidak mungkin kalau harus selalu mengikuti maunya konsumen. Jadi, perusahaan biasanya akan mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen atau yang memiliki selera yang sama, sehingga perusahaan bisa lebih mudah memahami selera konsumen. Jadi pasarnya lebih mudah dibedakan dengan kelompok pasar yang lain. Yang kedua, pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Perlu diingat nih, dalam memenuhi kebutuhannya, konsumen selalu menginginkan 4 hal penting, yaitu kualitas barang yang bagus, harga yang terjangkau, pelayanan yang baik dan memuaskan, serta ketepatan waktu. Jadi segmentasi pasar harus dilakukan supaya bisa memberikan pelayanan yang baik ke konsumen dan memberikan kesan yang bagus di benak konsumen. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih mengarah. Di sini maksudnya, dengan kita melayani konsumen yang sifatnya homogen, strategi pemasaran yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau terarah, sehingga hasilnya pun akan memuaskan dan maksimal. Yang keempat, menganalisis pasar. Maksudnya itu kita mencari tahu kira-kira siapa saja yang akan bersaing dengan pasar produk kita. Dan yang terakhir, menemukan ceruk peluang. Nah, setelah kita tadi sudah menganalisis pasar, perusahaan-perusahaan yang menguasai segmen pasar dengan baik akan mendapatkan ide untuk dapat menemukan celah-celah peluang yang kiranya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi perusahaannya. Tapi biasanya peluang-peluang ini tidak selalu dalam bentuk yang besar, bisa dari hal-hal yang kecil. Selanjutnya, persyaratan melakukan segmen pasar. Yang pertama, dapat diukur atau measurable, yaitu informasi mengenai sifat-sifat pembeli yang mencakup ukuran, daya beli, dan segmen yang dapat diukur. Yang kedua, dapat dijangkau atau accessible, yaitu segmen pasar yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan harus dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, besar cakupan atau substansial, yaitu suatu segmen
suatu segmen sebaiknya merupakan kelompok homogen dengan jumlah yang cukup besar, sehingga cukup bernilai jika dilayani dengan program pemasaran yang disesuaikan. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan atau actionable, yaitu semua program pemasaran yang telah disusun dapat dilaksanakan serta melayani segmen pasar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, menyediakan keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Maksudnya, produsen dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang bervariasi dengan menggunakan pola yang berbeda, insentif, dan kegiatan promosi yang berbeda-beda pada setiap segmen yang dituju. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Produsen mengelompokkan segmen premium yang akan menerima harga yang lebih mahal. Dengan segmentasi, perusahaan dapat mengetahui pasar mana saja nih yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatannya menjadi lebih besar. Yang ketiga, peluang untuk tumbuh. Perusahaan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Perusahaan dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.